Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Harmony Ramadan Dai TV yang berbahagia dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita pada saat ini, pada kali ini berterima kasih Allah SWT. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu tentang bully dalam pandangan Islam. Apa dan bagaimana bully ini menurut hukum Islam akan kita bahas dalam pembicaraan berikut, dalam diskusi berikut setelah yang satu ini. Istilah bully di era cyber seperti saat ini begitu populer di masyarakat. Kata bully berasal dari bahasa Inggris yang berarti menggertak, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang dianggap lebih lemah. Bullying merupakan sikap agresif yang diwujudkan dalam perlakuan tidak sopan seperti pelecehan verbal atau kekerasan fisik yang berpotensi dilakukan secara berulang. Islam melarang keras perilaku merendahkan orang lain dan merasa superior seperti ini. Pada dasarnya, bully muncul dari hati seseorang yang penuh dengan unsur keburukan. Bully juga termasuk dalam perbuatan ghibah, yakni mempermainkan aib orang lain. Padahal setiap muslim sepatutnya saling menjaga satu sama lain dari kejahatan lisan. Di era cyber seperti saat ini, banyak orang yang tidak cerdas menggunakan internet dan media sosial untuk menghina orang lain. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka karena itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Semoga dengan beribadah Ramadan di tahun ini, kita dapat mengasah nurani dan menjaga lisan agar tidak melukai perasaan orang lain dan menimbulkan fitnah yang merupakan dosa besar. Para pemirsa Harmony Ramadan yang dirahmati Allah, dewasa ini kita didekatkan pada sebuah istilah yang merujuk kepada satu tindakan, satu perbuatan yang tidak baik. Orang menyebutnya dengan kata bullying, atau istilah anak muda katanya ngebully. Ini para pemirsa tentu lebih tahu, sudah sering mendengar kata ngebully ini, bahkan mungkin boleh jadi para pemirsa ada yang menjadi korban bullying itu atau ngebully ini. Nah, bagaimana, apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya hukum ngebully ini? Pertama kita ingin melihat arti bully ini secara sederhana bisa kita maknakan melakukan tindakan atau perbuatan buruk kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, untuk merugikan, untuk bahkan menghilangkan nyawa orang lain pun bisa masuk kata ngebully ini atau bullying ini. Jadi intinya adalah bahwa bully ini dilakukan pada seseorang yang biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang menurutnya bisa dikuasainya, orang yang lebih lemah daripada dia. Nah, dalam kaitan ini kepada kita semua tentu ingin selain memahami makna bully ini, tentu ingin lebih lanjut mengetahui hukum daripada bully tersebut. Kepada para pemirsa, setelah tadi kita pahami tentang makna atau pengertian bully ini, biasanya bully ini dilakukan dalam 3 hal. Pertama, ada bully yang sifatnya fisik. Ini mungkin bisa dalam bentuk menampar, menjewer orang, menendang orang, bahkan seperti saya sampaikan tadi, membunuh orang. Ini tindakan bully yang tertinggi. Nah, bisa dalam bentuk psikologis. Psikologis misalnya
menggunjing, menceritain keburukan orang itu di belakangnya, atau sengaja di media sosial mengupload keburukan-keburukan dari orang yang dibulinya tersebut. Ini secara psikologis orang yang dibuli tentu akan merasa tertekan. Nah, kemudian ada dalam bentuk verbal. Dalam verbal ini biasanya dalam bentuk kata-kata, mencaci tanpa sebab yang jelas, dimaki, apalagi membentak. Nah, ini dalam bentuk verbal. Jadi dalam tiga bentuk ini bully bisa dilakukan dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak lain adalah untuk merendahkan, melecehkan, bahkan untuk melukai orang yang dibully itu tadi. Nah, dalam kaitan inilah dalam hukum Islam sudah jelas bully ini termasuk perbuatan yang zalim, perbuatan yang diharamkan. Jadi rupanya bully ini bukan hanya terjadi sekarang, sejak masa Rasul dulu, bahkan sejak awal-awal manusia sudah ada bully ini. Contoh seperti Qabil, dia membuli saudaranya si Habil gara-gara mempertengkarkan calon istri yang akan mereka nikahi. Dua-duanya mau pada satu perempuan yang mereka pandang pas, yang mereka inginkan bersama. Akhirnya Qabil membuli si Habil, sampai akhirnya dari drama bully tersebut Habil dibunuh. Nah, ini sejak awal dulu rupanya sudah ada ini. Masa Rasul pun seperti itu, makanya Al-Quran secara tegas melarang ini. Pada surah Al-Hujurat 11 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa yakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Al-Quran menegaskan, wahai orang beriman, janganlah satu kelompok laki-laki itu membuli, istilah kita, mengejek, mengolok-olok, mencemooh satu kelompok laki-laki yang lain. Demikian juga perempuan, satu kelompok perempuan itu dilarang mencemooh, mengejek, membuli kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi orang yang mengolok-olok itu, orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, kalau kepada orang seperti itu pesan Al-Quran, demikian juga kepada diri sendiri. Wala talmizu anfusakum. Tak boleh juga kamu mengolok-olok dirimu sendiri. Kadang-kadang di lapangan ya para pemirsa kita ada dengar, ya, kalau bahasa kami, awak ni apalah, aku ni apalah. Nah, itu artinya kita telah membuli diri kita sendiri sebetulnya itu tanpa sadar. Nah, Al-Quran Allah melarang kita, jangankan membuli orang lain, membuli diri kita sendiri pun tidak boleh. Mencemooh diri kita sendiri pun tidak boleh, merendahkan diri kita sendiri pun tidak boleh. Konon lagi itu dilakukan kepada orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan pula kamu membuli dengan cara memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang tidak disukainya. Ya, nama bagus. Ya, misalnya Abdurrahman. Nama Abdurrahman dipanggil Petot. Wah, dipanggil yang tidak berkenan, yang membuat orang marah. Ini adalah bully dalam bentuk memberi gelar. Dari sejak awal dulu Al-Quran sudah menegaskan praktek-praktek seperti itu ternyata ada di masa Rasulullah. Kalau tidak ada, tidak mungkin itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, karena itu memang merupakan wujud nyata yang ada di tengah masyarakat. Maka sekali lagi Al-Quran pada Al-Hujurat tadi secara berurutan menegaskan tidak boleh satu kaum laki-laki membuli kaum laki-laki yang lain, perempuan pun begitu, tidak boleh membuli perempuan yang lain. Begitu juga jangan kamu membuli dirimu sendiri. Jangan pula membuli dengan cara memanggil nama-nama yang baik tapi diberi gelar-gelar yang tidak baik. Nah, kecuali kalau memberi gelar itu kepada orang yang memang dia ikhlas, dia ridho, menunjukkan identitas. Apakah itu ada? Ada. Pada masa Rasulullah, para pemirsa, kita sering dengar itu. Apalagi kok ahli ilmuwan, ahli hadis pasti tahu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dalam bahasa kita artinya orang tua kucing. Nah, masa ada nama orang tua kucing? Tapi rupanya Abu Hurairah itu yang nama aslinya Abdurrahman Al-Ajdadi itu digelar Rasulullah dengan Abu Hurairah karena sayangnya ia kepada kucing. Kemana dia berangkat, kucing digendong. Bahkan pada suatu majelis diletakkannya kucing itu di atas kepalanya.
Wah, ini akhirnya Rasulullah memberi gelar kepada beliau dan sahabat memberi gelar kepada Abu Hurairah. Dan Abdurrahman ini senang diberi gelar seperti itu, penyayang kucing. Nah ini. Jadi kalau memang kita ngebully dalam arti memberi gelar kepada orang yang orang itu merasa senang, memberikan kebanggaan kepada orang lain, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak senang, inilah wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu beri gelar kepada orang lain dengan gelar-gelar yang tidak ia sukai. Nah, para pemirsa Harmi Ramadan dari rahmati Allah. Jadi sekali lagi bahwa dalam hukum Islam, bully atau ngebully ini merupakan larangan yang amat tegas dan jelas, merupakan keharaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kaitan bullying ini, bagi orang yang melakukan bullying ini kadang-kadang sudah melakukan bullying atau ngebully kawannya, dia merasa senang, senyum, bangga, dia bisa memberikan keburukan kepada orang lain. Padahal kalau dia tahu bagaimana hukuman orang yang ngebully ini, wah ini luar biasa. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah ada menceritakan atau memberikan informasi kepada kita bahwa nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ada kita datang ini ya'ti. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat dan sebuah kalimat, atadruna mal muflis, kata Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Lalu sahabat ya dengan tegas menjawab, al muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu Rasulullah, yaitu orang yang dalam hidupnya tidak punya uang dan tak punya harta benda. Kata Rasul, bukan itu orang yang bangkrut itu. Al-muflis mayati yaumal qiyamah bisolah bisaum bizakah. Orang yang nanti datang hari kiamat, dia bawa pahala ibadah sholatnya, dia bawa pahala ibadah puasanya, dia bawa pahala ibadah zakatnya, dia bawa itu semua. Luar biasa, dia bangga dengan itu. Dia bercita-cita berangan masuk surga dengan itu. Karena luar biasa ibadah puasanya, luar biasa ibadah sholatnya, luar biasa juga zakatnya, bahkan mungkin hajinya. Berkali-kali dia melaksanakan ibadah itu di permukaan bumi ini. Dia bangga dengan itu. Tapi Rasul mengatakan dia itu orang bangkrut. Kenapa? Karena dia datang pada hari kiamat itu, ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasulullah, qad syatama hadza. Dia pernah membuli orang lain. Dengan cara bagaimana? Mencaci maki. Para pemirsa Harmi Ramadan yang berbahagia dirahmati Allah, ini tentu merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama. Kadang-kadang tanpa sadar kita ngebullying orang atau membuli orang, apalagi kadang-kadang secara mudah melalui sosial media. Ya, kita mengupload hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, mungkin tentang perilakunya, mungkin tentang pergaulannya, mungkin tentang kehidupannya, mungkin tentang perekonomiannya. Ini kita angkat. Ya, ada seorang yang tidak kita suka, lalu kita sebar fitnah di melalui media sosial. Ini adalah perilaku bullying yang saya tegaskan kembali dalam syariat Islam. Ini merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kaum muslimin, para pemirsa Ramadan yang dirahmati Allah. Nah, selain daripada itu, hukuman akhirat ini di dunia pun sebetulnya orang yang bullying, melakukan bully ini juga ya mendapat ancaman berat ini. Ya, dalam sebuah Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa apabila ada seseorang melakukan tindak pidana fasadan fil ard, ya, melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka Al-Quran menyebut hukumannya adalah yuqattalu wa yusallabu atau tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Maka orang ini kalau melakukan keburukan di muka bumi ini, melakukan kerusakan
Ahli tafsir mengatakan kerusakan yang dimaksud di sana adalah melakukan perampokan, melakukan penodongan terhadap orang-orang yang ada di jalan atau yang lagi melakukan perdagangan. Orang ini mendapatkan hukuman yuqattalu, dia boleh dibunuh, yusallabu, boleh disalib dia, atau qata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangannya dan kakinya dengan cara bersilang. Jadi potong tangan kanan dan kaki kiri. Ini luar biasa hukumannya sebetulnya. Au yunfauna minal ard, atau boleh juga hukumannya itu dihilangkan dari tempat tinggalnya. Ulama menyebutkan dihilangkan tempat tinggalnya itu sebagaimana kata Abu Hanifah, arti dihilangkan tempat tinggalnya itu adalah dipenjara dia. Jadi ngebuling ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara kecil. Kalau sudah sampai menyangkut menyakiti orang lain, merugikan orang lain, dia boleh dipenjara di permukaan bumi ini. Selain tadi ancaman hukuman akhirat itu luar biasa beratnya ya. Jadi kalaupun ada nanti perilaku ngebuling lalu ditangkap oleh polisi, dipidana masuk penjara, ini sudah sesuai sebetulnya dengan syariat Islam pun seperti itu. Kenapa? Karena hak manusia itu di hadapan syariat ini mendapat perlindungan yang cukup tinggi, perlindungan yang cukup luar biasa, melebihi perlindungan terhadap kalau seseorang itu melakukan kepada selain daripada manusia. Saudaraku muslimin, para pemirsa Harman Ramadan dari TV yang dirahmati Allah. Sebaliknya, baik Al-Quran maupun hadis mendorong kita untuk membangun kerjasama yang baik atas permukaan bumi ini. Jadi kalau tadi bullying atau ngebully ini mendapat ancaman hukuman berat, ya sebaliknya orang yang mampu membangun kerjasama yang baik, membangun silaturahim yang baik atas permukaan bumi ini, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau tadi berat hukumannya, silaturahim, membangun kerjasama yang baik, menghormati hak orang lain secara baik, ini juga akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah ada menegaskan, ayyuma muslimin syahidalahu arba'ah bi khairin, kata Rasulullah. Orang Islam yang mana saja yang dipersaksikan oleh orang di sekitarnya itu orang baik-baik. Berapa orang yang persaksikan dia? Kata Rasul, arba'ah. Cukup 4 orang saja. Tidak banyak-banyak. Siapa 4 orang itu? Mungkin ayahnya, ibunya, abangnya, tetangganya. Cukup 4 orang saja. Allah pasti akan memasukkan orang ini ke dalam surganya Allah. Nah, ketika itu ada sahabat bertanya, faqalu wa salasah, ya Rasulullah, bagaimana kalau 3 orang saja yang persaksikan dia ini orang baik-baik? Yang persaksikan dia baik-baik itu hanya ayahnya, ibunya, adiknya, hanya itu saja. Tetangganya nggak beri persaksian. Kata Rasulullah, wa salasah, 3 orang pun seperti itu. Ya, jadi 3 orang mempersaksikan orang baik-baik akan menjadi jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, demikian tausiah kita dalam kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku bullying atau ngebully orang, dan pada saat yang sama kita juga terhindar dari perilaku orang ngebullying kita. Nah, ini doa dan upaya kita, mudah-mudahan dengan upaya seperti itu semua kita selamat di sisi Allah SWT dari perilaku bullying ini. Haranallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini didukung oleh